Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau menjelaskan untuk HSE Plan. Jadi apa saja tugas safety? Saya sudah menjelaskan. Yang pertama adalah HSE Plan dari pendahuluan. Yang kedua adalah isi apa saja, part kedua, bagian kedua yang akan kita sampaikan. Di sini saya sharing bagaimana untuk membuat HSE Plan. Mudah-mudahan apa yang saya buat bisa menjadikan satu contoh untuk kemudahan membuat HSE Plan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya hitung waktu 1, 2, 3, like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih untuk sudah subscribe. Di sini mau menjelaskan untuk HSE Plan. Di sini tentang safety, tentunya kita di sini bekerja untuk sehat, selamat, datang dengan selamat, pulang dengan tidak celaka. Yaitu salah satunya adalah kita membuat HSE Plan demi lancarnya satu pembangunan, satu produksi, yaitu kita buat yang namanya HSE Plan, suatu perencanaan program HSE yang kita buat supaya selamat, sehat, tanpa adanya kecelakaan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe untuk lebih semangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan untuk HSE part 2, bagian yang kedua. Ini saya sudah siapkan. Yang pertama apa saja? Yaitu legalitas standar K3. Di sini nama kontraktor akan memastikan bahwa semua pekerjaan proyek termasuk konstruksi, pengujian dan commissioning peralatan dan sistem, dan serah terima operasional kepada owner dilakukan dengan cara yang aman dan efektif sesuai dengan undang-undang dan standar K3 Indonesia saat ini. Referensinya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Yang kedua adalah Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, PP Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Selanjutnya, pengaturan umum di proyek, yaitu sebelum masuk kita menggunakan APD, dan juga di sini untuk tambahan pada saat sekarang itu yaitu ada wabah COVID-19, yaitu untuk memutuskan mata rantai sebelum masuk ke proyek, gunakan masker, cek suhu, dan cuci tangan dengan hand sanitizer. Di sini pengadaan tim proyek, pengadaan tim security. Setelah itu akses masuk seperti apa? Akses masuknya kita buat satu pengaturannya seperti apa, akses masuk untuk kendaraan seperti apa, pengecekannya, terus inspeksi peralatan kerja proyek. Jadi sebelum menggunakan alat, yaitu kita harus menginspeksi peralatan sebelum bekerja. Manajemen proyek harus memastikan bahwa peralatan kerja yang digunakan pada proyek ini baik yang dimiliki akan dikondisikan, meskipun Departemen Pengadaan Manajemen Proyek juga harus memastikan bahwa semua peralatan dan peralatannya, yaitu diinspeksi terlebih dahulu. Terus selanjutnya fasilitas di area kerja. Nah, kita harus tahu nih apa fasilitasnya yang harus disiapkan, yaitu tersedianya papan pengumuman yang berhubungan dengan K3, tersedianya tempat sampah untuk 3 jenis, organik, non-organik, dan B3. Adanya APAR, untuk di Pertamina itu jenisnya jenis APAR,
yaitu double cartridge. Tersedianya kotak P3K, arah evakuasi, nomor penting, 1 unit kendaraan dalam kondisi darurat, tersedianya rambu-rambu yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahayanya. Program kebersihannya seperti apa? Ada berapa tim untuk housekeeping, tim sapu jagat untuk membersihkan, untuk pastikan semua area kerja ataupun lokasi kerja itu bersih dan aman. Semua scrap, limbah kondus dan bahan kemasan harus dibawa ke tempat yang ditentukan. Jadi selanjutnya adanya pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran ini koordinasinya dengan owner ataupun dengan pihak keluar. Manajemen keselamatan kebakaran akan dikendalikan sesuai dengan prosedur dan pengaturan keselamatan kebakaran untuk pekerjaan di lokasi. Selanjutnya P3K. Nah, untuk P3K kita menyediakan kotak. Nama kontraktor contoh akan memastikan bahwa sumber daya yang sesuai dengan tersedia yang menyediakan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan P3K darurat yang memadai dan menyediakan obat P3K yang sesuai dengan prosedur perundangan dan kotak P3K bantuan darurat pertama dan yang tersedia sepanjang durasi proyek. Kita harus menyediakan kotak P3K. Terus kecelakaan dan insiden. Ini contohnya, nama kontraktor PT Perkasa akan melaporkan semua kecelakaan dan kejadian serius kepada PT Pertamina. Ini intinya adalah sekecil apapun kita harus melaporkan kejadian kecelakaan kerja. Programnya apa saja yang harus kita siapkan? Tentunya yang pertama adalah salah satu kewajiban sebagai safety mengadakan safety induction kepada tamu. Walaupun dia mengunjungi 5 menit, 10 menit, tetap harus safety induction, mengetahui dan semua pekerja dan staf. Safety induction wajib hukumnya. Selanjutnya di sini ada kontrol bahaya zat kimia. Kontrol bahaya zat kimia, semua material yang kita gunakan harus ada MSDS, material safety data sheet, apa yang terjadi jika terkena pada kulit kita. Di situ ada pencegahannya melalui prosedur MSDS, material safety data sheet. Selanjutnya di sini untuk bahaya itu kebisingan. Nah, untuk kebisingan kita siapkan APD-nya yaitu dengan mengendalikan risiko yang timbul karena tingkat kebisingan yang berlebihan. Menyatakan bahwa jika tingkat kebisingan di atas 80 desibel rata-rata selama 8 jam maka pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada personel pekerja bahwa ada bahaya di kebisingan yang ada. Harus memberikan perlindungan pendengar yang diperlukan hanya jika karyawan permintaan itu. Ya, jadi di sini dari kebisingan kita siapkan untuk APD-nya, air map, air plug untuk getaran, bahayanya dari peralatan berputar seperti board, penggilingan sudut menghasilkan getaran tingkat tinggi. Dari bahaya-bahayanya di sini kita untuk menyediakan APD. Iritasi kulit, jika terjadi pada kulit kita, apa yang harus kita lakukan, pencegahan seperti apa. Bahaya spesifik di proyek. Nah, untuk bahaya spesifik di proyek, misalkan membangun satu unit gedung ataupun yang berhubungan dengan tentunya gedung pun ada electrical listrik juga, ataupun di sini listrik tegangan tinggi. Untuk proyek-proyek PLN seperti itu, atau unit substation, interkoneksi power plant, interkoneksi antara PLN ke Pertamina, itu tentunya ada listrik tegangan tinggi. Ya, kita harus jelaskan bahayanya seperti apa, prosedurnya seperti apa.
Selanjutnya galian kabel. Tentunya di sini ada galian kabel karena sifat lokasi proyek sangat mungkin berbagai jenis utility seperti pipa air dan sebagainya. Itu kita harus koordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan bahwa area tersebut apakah clear, bebas dari kabel dan sebagainya, dan tidak menggunakan dengan alat berat ekskavator. Ini harus menggunakan cangkul dan cetok ataupun sendok semen. Ini galian kabel ini tentunya harus dikoordinasikan antara kedua belah pihak kontraktor dengan Pertamina untuk dipastikan aman tanpa adanya satu bahaya, tidak adanya satu kecelakaan kerja. Pastikan. Terus bahan-bahan konstruksi, karena sifat dan letak sangat penting bahwa bahan saat ini disimpan di saat pemuatan pembongkaran dikoordinasikan dengan cara yang aman dan terkendali semua bahan-bahan konstruksi. Selanjutnya di sini peralatan konstruksi seperti apa, juga bahaya yang tersandung terperosok dan bahaya tersandung terperosok dan jatuh. Ini juga harus diproteksi ketika ada satu material ataupun galian, itu harus diproteksi dengan menggunakan hard barricade atau soft barricade. Selanjutnya ruang terbatas untuk galian-galian ataupun di ruangan. Ini tentunya harus menggunakan permit dan juga disiapkannya JSA atau TR atas assessment. Ada cek untuk gasnya terlebih dahulu, pastikan aman untuk ruang terbatas. Selanjutnya pengoperasian pengangkatan dengan alat berat. Nah, untuk pengangkatan alat berat itu ya pertama adalah inspeksi terlebih dahulu, pastikan sudah aman, mendapatkan safety tag dari Pertamina sebelum masuk ke project. Dan di sini sebelum kegiatan pengangkatan akan dipersiapkan lifting plan-nya. Ya, seperti apa pengangkatannya, prosedurnya, metode kerjanya, dan dilampirkan tas risk assessment dan izin kerja pengangkatannya sudah siap, koordinasi dengan pihak Pertamina Safety dan sebagainya, dan dipastikan aman ketika saat bekerja. Untuk bekerja di ketinggian tentunya kita 1,8 sudah wajib full body harness, bukan safety belt 1 lanyard, ini 2 lanyard, 2 hook harus dan wajib menggunakan full body harness. Selanjutnya kerjaan panas, pengelasan, pemotongan dan gerinda. Ini yang pertama adalah TRA disiapkan dan juga izin kerja dan juga APD yang sudah kita siapkan, APAR dan juga air blanket. Sistem kerja aman pertama adalah kita menggunakan APD, alat pelindung diri. Di sini juga Pertamina akan memastikan bahwa risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dinilai memadai, di mana APD telah diidentifikasi. Mereka memastikan bahwa hal berikut: personil diberikan APD yang layak untuk tugas yang sedang dilakukan, APD dan sebagainya. Selanjutnya safety inspection ataupun safety patrol. Di sini kita melaksanakan seminggu sekali adanya satu patrol kegiatan, memastikan area kerja itu aman dan nyaman. Jika ada satu temuan, kita akan tindak dan kita akan penuhi apa saja yang menjadi isu. Pemenuhannya harus sampai dengan status close ketika ada temuan. Izin kerja kita di sini untuk izin kerja, hot work permit, cool work permit, confined space, penggalian dengan ekskavator, lifting dan sebagainya. Ini semuanya koordinasi dengan Pertamina karena beda area dan juga beda permit, karena semuanya walaupun istilahnya itu pekerjaannya sama tapi beda area, tetap beda permit. Jadi kalau ada 4 tempat itu udah berapa permit yang harus kita siapkan, itu satu aja udah beberapa permit, dan kita harus siapkan
koordinasi dengan Pertamina. Terus analisa keselamatan kerja. Nah ini TERA itu atau JSA. Kalau istilahnya di Pertamina itu sama, JSA, TERA sama Task Risk Assessment, yaitu bagaimana kita membuat satu identifikasi dari high identifikasi menjadi low untuk aman untuk digunakan, satu bahaya. Dan di sini harus mengimplementasikan di lapangan. Kita satu penggalian bahaya menggunakan alat berat, terus bagaimana kita supaya menjadi low, yaitu menggunakan manual, menggunakan cangkul, menggunakan sendok semen, itu menjadi low aman. Itu salah satunya. Semua pekerjaan dari porpel sampai energize sampai topping group atau sampai bentuk fisik selesai finishing penyerahan itu TRA JSA sudah lengkap dan sudah dibuat. Toolbox meeting. Untuk toolbox meeting kita melaksanakan setiap hari sebelum bekerja jam 7. Sebelum bekerja kita sudah melaksanakan toolbox meeting. Selanjutnya general safety talk, yaitu kita punya tergantung dari satu kesepakatan kapan kita akan melaksanakannya, apakah hari Selasa, apakah hari Rabu, misalkan dengan pihak Pertamina. General, semuanya wajib mengerti dari staff, manajemen Pertamina, dan juga dari manajemen kontraktor. Ini salah satu part yang kedua, bagaimana monitoring performa K3 itu